Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Askawi Samro, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari praktikum sistem embedded. Di sini adalah konsep LTS vs bare metal inovasi embedded. Nah, konsep ini adalah perbedaan fundamental pendekatan pemrograman embedded. Ini LTS ini adalah Real Time Operating System, adalah sistem operasi yang mengelola eksekusi multi-flash task secara concurrent menggunakan scheduler untuk mengatur task switching dan prioritas. LTOS memungkinkan respon deterministik terhadap event eksternal, cocok untuk aplikasi kompleks yang membutuhkan konfigurasi tinggi. Bare metal super loop adalah pendekatan sederhana di mana program berjalan dalam satu loop tidak terbatas secara sekuensial tanpa multitasking sejati. Semua fungsi dipanggil berurutan dalam satu thread, sehingga lebih mudah didebak namun kurang responsif terhadap event real time. LTOS unggul dalam responsivitas dan manajemen tugas paralel, namun membutuhkan lebih banyak sumber daya memori dan kompleksitas lebih tinggi. Bare metal lebih ringan dan efisiensi untuk aplikasi sederhana, tetapi tidak scalable untuk sistem dengan banyak tugas konkuren. Nah, ini diagram status task running, ready, blocked, suspend. Scheduler dalam RTOS ini ada mungkin operasi menggunakan task yang sedang berjalan untuk memberikan CPU test lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Mekanisme ini memastikan respon real time terhadap event kritis yang menjadi pilihan utama dalam sistem hybrid yang memerlukan ketepatan waktu tinggi. Terus ada juga yang mengandalkan setiap task untuk secara sukarela menyerahkan kontrol CPU ke prioritas lain. Pendekatan ini lebih sederhana dan mudah diprediksi, namun berisiko menyebabkan delay jika sebuah task tidak segera melepaskan kontrol, sehingga kurang cocok untuk sistem yang dengan kebutuhan real-time ketat. Terus time scaling ini adalah teknik pembagian waktu CPU menjadi irisan kecil yang dialokasikan secara bergantian kepada task dengan prioritas yang sama. Teknik ini memastikan fairness di antara task sehingga tidak ada pun yang mendominasi CPU, meningkatkan responsivitas keseluruhan sistem secara merata. Konsep manajemen memori pada embedded system ini adalah area memori yang digunakan untuk menyimpan variabel lokal dan return others. Dikelola secara otomatis menggunakan mekanisme LIFO, last in, first out. App adalah area memori dinamis yang dialokasikan saat runtime, lebih fleksibel namun rentan terhadap fragmentasi. Tantangan utama dalam sistem embedded mencakup memori yang sangat terbatas, resiko stack overflow akibat rekursi berlebihan, serta fragmentasi head yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Best practice berikuti penggunaan alokasi memori statis bila memungkinkan. Perbedaan implementasi SP32 vs STM32. SP32 memiliki arsitektur dual core yang memungkinkan eksekusi paralel sejati. Dua task dapat berjalan secara bersamaan pada core yang berbeda, meningkatkan throughput dan responsivitas sistem secara signifikan. Terus STM32 menggunakan arsitektur single core yang mengandalkan konteks switching cepat untuk mensimulasikan multitasking. Meskipun tidak ada paralelisme sejati, scheduler primitif
free LOTS memastikan setiap tes mendapatkan waktu CPU sesuai prioritas. Perbedaan ini berdampak pada kompleksitas schedule, manajemen resource bersama sinkronisasi antara tas selama pertemuan ada desain aplikasi video secara keseluruhan. Nah, ini mungkin ringkasan kesimpulan. Poin-poin utama yang telah dibahas ini dari tadi adalah RTOS memungkinkan multitasking dan desain sistem yang lebih responsif dibandingkan pendekatan bare metal block. Pemahaman mendalam tentang status dan perilaku scheduler sangat vital yang membangun aplikasi RTOS yang efektif dan Anda. Manajemen style dan hype yang tepat merupakan faktor kritis yang menjadi stabilitas sistem embedded. Selain itu, arsitektur hardware seperti dual core, ESP32 versus single core, STM32 secara signifikan mempengaruhi pendekatan implementasi RTOS yang terpilih. Terus ini adalah penjelasan waktu datanya. Nah, kita panaskan di sini dengan pakai sensor suhu. Nah, data temperaturnya bakalan naik. Coba kita dinginkan. Di sini bakalan turun. Nah. Ini untuk yang pakai LED. Ya, oke. Jadi berkedip. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.